Ya, sudah waktunya tes. Kedengaran suara Bapak? Dengar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan Zoom kali ini, Bapak mohon izin untuk tidak menyalakan kamera karena Bapak sedang sakit ya, jadi di rumah ini berantakan gitu. Jadi cukup suara dan nanti chat screen saja ya. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa kita awali dengan doa, membaca Al-Fatihah, lalu membaca doa sebelum belajar ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Oke. Ya, akan menginfokan bahwa minggu depan kita akan melakukan penilaian harian ya. Tema bulan Ramadan yang indah. Jadi penilaian hariannya akan ada 30 soal ya, nggak apa-apa. PGS semua, tapi di web Periangan Istiqomah dites ya. Jadi minggu depan setelah kalian mengerjakan pun hasilnya sudah akan muncul. Nah, apa saja yang harus kalian hafalkan? Itu dari pengertian puasa,
ketentuan puasa Ramadan, amalan puasa Ramadan, dan hikmah puasa Ramadan. Kita flashback lagi, kita review lagi materi-materi yang sudah Bapak berikan ke belakang ya. Dari mulai pengertian puasa. Sambil Bapak bertanya juga ya, apa kalian masih ingat? Pengertian puasa dari menurut bahasa. Bapak akan tanya per orang ya, yang hadir di sini, yang hadir di pertemuan Zoom kali ini. Ketika Bapak tanya orang tersebut, boleh jawabnya, boleh di chat, boleh nyalakan mic saja, ya. Pengertian puasa menurut bahasa oleh Medina Asfania. Medina menurut bahasa. Ayo catatannya, nggak boleh dilihat. Buku cetaknya juga boleh dilihat. Kalau memang sudah lupa. Kok gitu tuh sarapan? Bahasa Arabnya apa? Itu kan artinya. Jatuh. Masih kelebihan nih jawabannya. Coba sama Aira. Aira, pengertian puasa menurut bahasa, dari bahasa Arab, puasa itu apa sih? Asyam atau asyam As-saum atau asyam atau asyam. Yang artinya menahan atau mencegah. artinya menahan atau mencegah. Betul. Tuh. Menurut istilah, Bapak mau tanya bintang. Ayo bintang. Ayo, waktunya nggak banyak. Bintang, ada bintangnya.
Bintangnya fokus nggak? Perhatikan nggak? Ini Zoom. Dengar suara Bapak? Oke. Karena tidak ada respon, belum ada respon. Ke Raka. Arti puasa itu apa sih? Menurut istilah? Menahan diri dari makanan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Terus? Serta mengendalikan diri dari hawa nafsu, mulai dari terbit fajar, sidik, fajar yang tampak menjelang matahari terbit, sampai terbenamnya matahari. Membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini dua hal yang harus kalian ingat di pengertian puasa. Jadi, pengertiannya tuh ada dua. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Puasa itu dari bahasa Arab, as-saum atau as-siyam, yang artinya menahan atau mencegah. Dan menurut istilahnya cukup segini aja, tidak terlalu panjang juga nggak apa-apa. Yang penting poinnya tidak menahan diri dari makan, minum, dan membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu poinnya. Jadi menahan diri dari makan, minum saja misalkan boleh, sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ini poinnya. Tuh. Paham ya? Kita lanjutkan ke ketentuan puasa Ramadan. Yang pertama ada syarat wajib. Syarat wajibnya boleh disebutkan sama Fahri. Fahri, Halo, Pak. apa syarat wajibnya? Setelah ini kalian ada Zoom sama guru kelas masing-masing ya? Ada. Ada, Pak. Ada. Oh, lupa katanya. Oke, oleh Ilhan deh, Ilhan. Syarat wajibnya apa ya? Berakal, orang yang sehat pikirannya, Terus? orang gila tidak wajib berpuasa. Enggak, syarat wajibnya aja. Balik, cukup umur. Balik, cukup umur. Lalu? Kuat berpuasa. Oke, jadi berakal, balik, dan kuat. Syarat wajib ini adalah syarat yang wajib dimiliki ketika orang mau berpuasa. Puasa Ramadan, puasa sunnah. Kalau puasanya tidak atas nama Allah sih boleh-boleh saja ya, seperti yang dilakukan
untuk kesehatan, misalkan puasa-puasa yang dilakukan oleh orang di luar Muslim. Itu boleh-boleh saja mereka melakukan puasa, sah-sah saja untuk kesehatan mereka masing-masing, tapi tidak untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Nah, kalau mau dapat pahala dan ridho dari Allah, yang pertama berakal, balik, dan kuat untuk berpuasa. Nah, bagian balik ini, walaupun kalian misalkan rata-rata belum balik, tetap tidak wajib, cuman kalau kalian melakukannya, kalian tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana syarat sahnya. Yang salah satunya adalah Muslim. Jadi sah puasanya kalau kalian Muslim. Kalau Muslim berpuasa. Kalau bukan Muslim berpuasa, itu tidak sah. Tidak sah menurut aturan untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Ya. Nah, ini salah satunya adalah Muslim. Syarat sahnya. Syarat sah yang lainnya coba disebutkan oleh bentar Bapak lihat dulu ya. Najmia. Setelah Muslim syarat sahnya apa lagi? Berapa? Najmia. Maksudnya Muslim di sini beragama Islam ya. Selain Muslim apalagi syarat sahnya? Najmia. Kalau kurang respon Bapak lempar ya, berarti ke Oh, itu Pak di chat, Pak. oh di chat. Mumayyiz, terus apa lagi? Ada 2 lagi. Setelah Mumayyiz apa ya? Oleh gantian deh, satu-satu. Damira, setelah Mumayyiz apa ya? Syarat sahnya untuk puasa. Ada 2 lagi nih. Aurel, tahu nggak? Itu cuma tidak. Jaka, tahu nggak? Syarat sah puasa setelah Muslim dan Mumayyiz. Suci dari darah haid dan nifas. Oh, Rara belum disuruh, tapi nggak apa-apa deh. Satu lagi. Sama Revano. Vano. Vano. Jaka. Belum ada respon juga. Brian. Masih Pak, diam semua sih. Alen. Pada waktunya ya. Pada waktu yang diperbolehkan. Karena ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Seperti tanggal berapa, yo?
Tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, terus apalagi hari apa lagi? Hari Idul Fitri Fitri dan dan Idul Idul Adha. Adha. Tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya berpuasa pada hari-hari tersebut. Gitu. Nah, apa ini Jaka bisa membedakan baik dan benar? Itu adalah mumayyiz ya Jaka ya. Jadi mumayyiz ini bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang benar dan yang salah. Gitu ya. Itu arti dari mumayyiz. Setelah syarat wajib dan syarat sah, ada rukunnya. Rukunnya yaitu Niat. niat. Lalu Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa menahan diri sejak terbit fajar sidik. dari hal, pokoknya menahan diri aja. Itu adalah kuncinya menahan diri. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari hal yang lain yang membatalkan puasa seperti muntah yang disengaja. Lalu setelah itu ada rukun dan hal yang membatalkan puasa. Ini padahal Bapak suruh catat ya, tapi nggak dicatat gitu. Hal yang membatalkan puasa sudah pasti ya, makan dan Minum minum. Lalu muntah dengan sengaja. dengan sengaja. Hilang ingatan? Terus Hilang ingatan? Bisa nggak? apalagi? Haid dan nifas Haid bagi wanita. dan nifas bagi Wanita. nah, laki-laki mah enggak ya. Dan hilang ingatan. Tahu Jika gila. hilang ingatan nih, puasanya batal. Setelah hal yang membatalkan puasa adalah sunnah puasa. Apa aja? Makan sahur. Makan sahur. Lalu Mengakhirkan sahur dan menyegarkan berbuka. ya, Niat puasa. mengakhirkan sahur dan Membaca doa ketika berbuka puasa. menyegerakan berbuka. Membaca doa. Ketika berbuka puasa. Lalu Meninggalkan perkataan perbuatan yang tidak berguna. Seperti berkata kotor, dusta, dan bertengkar. meninggalkan perkataan perbuatan tidak berguna. Dan perbuatan tidak berguna. Lalu perbanyak Amal kebajikan. Kebajikan. amal kebajikan. Lalu Seperti bersedekah dan membaca Al-Quran. lalu buka dengan Berbuka dengan kurma. Sesuatu yang manis atau air. kurma atau yang manis atau air. Air.
Lalu apalagi? Memberi Memberi makan untuk makan. berbuka kepada orang yang berpuasa. Dan terakhir, Memperbanyak iktikaf. itikaf. Memperbanyak itikaf ya, berdiam diri di masjid. Biasanya di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Setelah rukun, hal yang membatalkan puasa, sunah puasa, lalu orang yang boleh tidak berpuasa. Orang yang boleh tidak berpuasa yaitu Orang yang sakit. Sudah lanjut usia. orang sakit, yang tidak kuat, yang Yang sudah lanjut usia. sakitnya sakit yang parah, lanjut usia, yang memang tidak dalam perjalanan jauh. bisa, dalam Musafir. perjalanan jauh atau musafir, lalu Orang yang sedang hamil dan sedang menyusui. atau menyusui. Tetap ini ada beberapa golongan yang harus membayar puasa yang ditinggalkannya ya, seperti ibu hamil, ibu menyusui, musafir, yang sakit, dan misalkan sakitnya bisa sembuh di kemudian hari, itu wajib diqodho, harus dibayar sesuai dengan puasa yang ditinggalkannya. Lalu cara mengerjakan puasa. Caranya, Saat makan sahur telah berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan esok hari karena Allah. jadi saat atau sebelum sahur itu berniat. Sudah berniat. Harus sudah berniat. Kalau nggak niat, puasa karena ibadah nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu 10 menit sebelum waktu subuh tiba, sebaiknya menghentikan makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa. berhenti makan, minum. Ini opsional ya, yang 10 menit sebelum subuh tiba berhenti makan minum. Karena ada beberapa pendapat justru yang bagus itu waktunya 10 menit sebelum subuh tiba. Gitu. Lalu terakhir caranya buka dengan yang manis atau air Sekadar kurma. air. Ini sudah 8.39, Bapak percepat ya. Amalan bulan puasa Ramadan. Ada mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan dalam ketentuan puasa. Mengikuti aturan-aturannya. Pinggir aja ya, takut nggak lengkap. Menahan hawa nafsu. Oh iya, itu yang tadi ya, waktu maghrib tiba segera berbuka. Itu yang caranya. Mengikuti aturan, setelah mengikuti aturan adalah menahan hawa nafsu.
Setelah menahan hawa nafsu, banyak berzikir, lalu bertilawah, baca Quran, salat tarawih, menjauhkan diri dari gibah, jauhi gibah, Salat tarawih. udah mengurangi kegiatan yang bisa membatalkan puasa, bersedekah, dan mengurangi kegiatan yang bisa membatalkan puasa. contohnya dikurangi itu yang biasanya suka jogging 4 km dikurangi. Kalau misalkan 4 km bikin haus, bikin pengen minum, bikin pengen batal, kurangi jadi 2 km atau 1 km gitu. Atau misalkan renang itu yang dikhawatirkan adalah tertelannya air dan masuknya air lewat lewat lubang belakang. Biasanya kalau kentut di air, ada yang masuk ke dalam tubuh lewat belakang. Itu bisa membatalkan puasa. Hikmahnya, kuat memegang amanah, apalagi lalu mampu mengendalikan hawa nafsu, Mampu mengendalikan diri, peduli terhadap sesama, khususnya kepada fakir miskin, peduli terhadap sesama, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan rasa syukur lalu ada juga tambahan yang mesti kalian pahami ya, seperti ayat tentang puasa. Surat apa ya? Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 183. mungkin nanti kalian ditanya juga artinya. Bunyinya itu ya ayyuhalladzina amanu. Apalagi? ya hai Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. berpuasa, Asyam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang min qablikum, sebelum kamu. La'allakum tattaqun,
agar Kamu kamu bertakwa. bertakwa. Jadi ya ayuha, hai orang-orang, alladzi apa? Ya ayuhalladi, hai orang-orang amanu beriman, kutiba diwajibkan, alaikum atas Terus kamu kamu asya berpuasa, berpuasa. kama kutiba sebagaimana Sebagaimana diwajibkan, diwajibkan alalladzina min qablikum atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. agar kamu Bertakwa. bertakwa. Tuh. Lalu hadis kesenangan orang berpuasa yang artinya orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Apa kebahagiaan yang pertama? Apa kebahagiaan yang pertama? Kebahagiaan ketika Kebahagiaan saat berbuka puasa. dan kebahagiaan Kebahagiaan saat berbuka puasa. dan satu lagi Dan dapat pahala. kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Allah. Itu ada di buku cetak. Ya. Hadis riwayat siapa itu? Coba lihat. Ayo Gina. Hadis riwayat siapa coba? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini awas ya, nanti bisa jadi ada di soalnya. Ya, bisa jadi nama surahnya, ayat berapa tentang puasa. Atau bisa jadi nanti Bapak bikin soal orang yang berpuasa mempunyai titik-titik kebahagiaan. Kalian harus jawab apa? Kebahagiaan ketika titik-titik dan ketika bertemu dengan Robnya titik-titiknya apa? Gitu. Ini kalau misalkan kalian ini apa? Dicatat ya. Kalau nggak dicatat juga boleh di screenshot, nanti di print, tempel aja di buku catatan. Karena memang pembelajarannya dari daring, jadi kemungkinan seperti itu bisa Bapak maklumi. Oke, ada lagi yang belum dimengerti atau yang mau ditanyakan? Enggak. Jadi berapa soal semuanya? 30. Waktunya, ada waktunya ya.
wajib mengikuti, bisa enggak? Jam 8. Sampai jam 9. Bisa, Pak. Bisa ya? Agak bisa, agak akan mungkin. Hah? Nggak akan mungkin. Bisa tuh. Jam 8 apa, Be? Belum coba. Jam 8. Mungkin sih ya, mungkin. Cuman biasa bangun biasanya kepagian gitu, kesiangan gitu. Nah, jangan kesiangan dong untuk minggu depan. Bangun tuh subuh. Sekalian sholat subuh. Gadgetnya ada masing-masing kan? Kalau misalkan gadgetnya dipakai sama orang tua, atau misalkan orang tuanya harus pergi dulu, nanti janjian aja ya, mau jam berapa. Gitu. Di luar ini harus bikin janji dulu. Ini tanggal 27 ya? 27. 27 libur nggak? 28 libur panjang, Pak. Dari 28 katanya. Sampai tanggal berapa, Fah? Emang Tapi ada Tahu? Aku tahu dari ayah aku libur panjang dari tanggal 28. Masa sih? Iya katanya. Iya, 28 libur. 27 Libur libur. apa, Pak? Libur apa, Pak? Ada yang ada kalender nggak? Ada. 27 Nggak ada. Nggak ada yang, Pak, di kamar sebelah. Di bawah saya mah. Ada apa gitu? Ini wajib mengikuti apaan? Wajib mengikuti Saya apa? lihat kalender dulu, Pak. Riz, minum apa? Laki-lakinya di libur ya. aku ada Itu es. Jadi 27 tidak libur, kita bisa ulangan minggu depan. Ada lagi yang mau ditanyakan? kalender saya. Tidak. Tanggal 27 Oktober apaan? Ada apa? Ulangan. Ulangan minggu depan. Oh, ulangan. Ulangan agama. Oh iya, benar. Terus tanggal 28 libur panjang. Panjang segimana sih? 8 libur panjang. Nggak tahu. Panjang segimana sih? Sekarang berarti Kemarin ulangannya kayak seminggu. Di situ chat time. Itu kayaknya emang pagi-pagi dong. Jam berapa Zoom sama wali kelasnya masing-masing? Nggak tahu, Pak. Abis jam agama 9 pas. katanya. Udah, berarti untuk siap-siap ya. Kita sudah akhiri siap, Pak. pertemuan kali ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Pak. Pak mau nanya apa? Yang harian buat minggu ini, Apa? yang penilaian harian buat minggu ini atau minggu depan? Minggu depan tanggal 27. Ini aja ya. Berarti, Pak, gak ada tugas apa agama, Pak? Nggak ada tugas. Kalian hafalkan aja. Baik, Pak. Yap. Pak. Ada yang mau nanya lagi? Kayaknya enggak. Sudah, tidak ada. Kalau sudah, sampai bertemu minggu depan. Ingat ya jamnya. Kalau misalkan tidak bisa di jam segini, janjian aja sama Bapak di WA ya. Jam berapa nanti Bapak bukakan. Tetap waktunya 1 jam ya. Oke. Ya. Oke. Ya.
Sampai Ya. ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Tahu.